Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang di Masjid Istiqomah, baru selesai taklim pagi. Ada sesuatu yang menggelitik perasaan Buya, sehingga Buya harus lebih banyak belajar. Buya dengar, Buya saksikan sendiri, ini senior, saya kita ini. Buya mau bertanya, kalau kita menguasai hafal sifat 6 sifat sahabat Rasul, 10 keuntungan dai dan 13 kriteria dai. Tolong jelaskan sedikit sih, Buya perlu dituntun nih ya. Masya Allah, Abu ya. Dai itu dakwahnya mengajak. Ya. Mengajak itu nggak perlu pintar. Ngajak main bola siapa aja boleh. Iya betul. Tapi kalau ngajar main bola apa latih? Betul. Jadi kalau dakwah ngajak-ngajak tuh siapa boleh. Tapi perkara nanti ngajar serahkan ustad. Kan gitu. Nah kan ustad itu yang ngajar, kita yang ngajak. Kemudian Ya. di dalam dakwah ini itu simple. Kalau kamu sudah mengamalkan agama, maka orang lain ajak mengamalkan. Kemudian kalau dia itu ajarin, kita bisa ngajarin karena kita juga amal duluan. Ya. Kan sekarang banyak orang bicara agama tapi tidak mengamalkan agama. Dicontohkan dulu ya. Nah, Wah. tapi kalau bila mana dia tanya, Pak Ustadz, itu hadis sahih nggak hadisnya? Dalilnya mana? Loh, Masya Allah, nanti hari kiamat Allah nggak tanya dalilnya amal, nanti ada catatan kitab amal. Loh, kenapa kirim dalil? Mendingan orang yang nggak amal kok ajak amal, yang nggak ke masjid kok ajak ke masjid sholat, itu lebih baik daripada kau menghafalkan dalil. Nanti dari kiamat Allah akan memberikan kitab catatan amal, bukan kitab catatan dalil. Maka yang benar itu bukan dakwah itu adalah mengajak, taklim mengajar. Itu bedanya di situ. Ya. Taklun ya. Nah, taklim itu mengajar, ya kan gitu. Nah, kalau dakwah mengajak dan mengajar beda. Satu huruf di belakang, ngajak K, ngajar R, kan gitu. Iya. Itulah yang pentingnya kita ajak. Kalau orang yang sholat saja itu nggak ngajak-ngajak, nanti meninggal semua, habis yang sholat. Iya. Iya enggak? Betul, Kalau betul. sholat itu dia hanya mengamalkan sholat saja, nggak ngajak mati bareng habis. Iya betul. Tapi betul. kalau coba kalau kita sholat, orang tahu kebaikan kita, dia orang soleh, dia orang baik. Coba dia mengajak sholat, ntar akan dicaci, dimaki, dilecehkan. Apa kata Allah dalam Al-Maidah? Wa idza nadaitum ila sholati ittakhaduha hujwan wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Jika kalian mengajak sholat berjamaah, kalian akan dijadikan bahan tertaan dan permainan. Orang yang mentertawakan orang yang mengajak-ngajak, orang yang nggak berakal. Mosok yang ngajak berakal, yang marah-marah, yang diajak marah-marah itu nggak berakal. Maka jangan berantem. Bagaimana orang berakal dan nggak berakal berantem? Kalau bahasa kelasnya, ya kan orang gila dan orang waras berantem. Apa artinya? Nggak ada nilainya, kan begitu. Ya kan ngajak-ngajak. Jadi kalau bahasanya lagi gini, kita ini pemain, jangan berantem dengan penonton, nggak level lah. Masa penonton berantem dengan pemain, pemain jangan berantem dengan penonton, nggak level itu kan gitu. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlari. Masa. Insyaallah. Masa. Ini harus banyak meluangkan waktu untuk bicara agama. Betul. Kalau agama jangan dibicarakan, amalkan saja. Diamalkan ya. Entar kalau diamalkan orang mudah tiru. Betul. Tapi kalau mari kita tingkatkan iman dan takwa, khatib Jumat kan rukun. Pertanyaannya kapan mulainya, di mana, sama siapa? Betul. Mari makan sate. Loh, satenya mana? Tapi kalau udah ada saya tinggal makan saja kan enak. Iya, itu Simpel, dia. padat. Iya, Ya, dia. Insyaallah ya. Insyaallah. Nah, Buya tuh kan dalam rangka ada arahan dari Kemenjuruk agar membentuk UUMM, Usaha Ulama Makmur ke Masjid. Nah, sudah terbentuk di Pelamampang Masjid Baitur Rahman 10 orang dan amirnya ada, terus anggotanya ketua DKM juga. Dan juga ulama pembinanya sama Buya. Iya. Nah, Buya usul gitu ke semuanya kalau bisa diterapkan, maka persoalan sholat di masjid 5 waktu bisa terjaga dengan baik. Karena Karang Taruna, remaja masjid terlibatkan dalam usaha ini gitu kan. Nah, bagaimana menurut Pak itu Syekh? Ini UMM, usaha memakmurkan masjid. Ya. Itu pemahamannya kalau dalam kita adalah masjid hidup 24 jam, tidak Amalan pernah 24 jam, putus. ya? Oh iya, Nggak iya. pernah putus.
Sekarang maaf, kalau duhur penuh, nggak muat, terus selesai duhur sepi, nggak makmur namanya. Nah, betul. Jadi yang benar adalah hidup 24 jam 24 jam. tidak pernah putus amalan silih berganti. Ada yang zikir, selesai pula ada yang baca Quran, ada yang salat sunat. Jadi kayak Mekah Madinah tidak putus amalan. Maaf kalau dibahasakan dengan bahasa satu contoh gini. Kalau tatkala masjid itu atau rumah itu dibuat amal agama kan bercahaya. Tapi Betul. kalau tidak ada maka gelap gulita. Nah, tapi kalau rumah kita masjid kita itu hidup 4 amalan itu atau hidup 4 jam maka dipandang penduduk itu bercahaya terus. Ya jadi bukannya sekedar kita buat masjid itu penuh makmur di sini adalah maksudnya seperti malaikat yang tawaf di Baitul Makmur kontinu nggak pernah putus sampai hari kiamat. Konsisten ya. Konsisten nggak pernah putus sampai hari kiamat. Ya kan. Nah, bagaimana kita masjid ini ramai terus? Ya kan, maka hidupkan 4 amalan dakwah ilallah, ta'lim wa Masalah ibadah. betul Dakwah ya, ada yang Pak. ngajak-ngajak. Betul ya, Ada yang Pak. ngajak-ngajak. Ini tugas siapa saja. Kemudian taklim, ada yang ngajar ustaz. Betul. Ya kan gitu, jangan taklim. Ya kan? Kemudian zikir ibadah, ada yang sholat. Ada yang baca ini bagian zikir, bagian ingat kepada Allah kan gitu. Kemudian khidmat, ada yang melayani. Bagaimana masjid itu hendaknya punya dapur. Orang-orang yang datang itu dijamu. Nanti dia akan nyita masjid. Ya, jangankan manusia, binatang dikasih makan minum aja dengan kita tunjuk takluk dan Iya, sayangnya enggak, betul. apalagi manusia. Maka siapapun yang datang ke masjid jamu. Yes. Ya kan? Nanti masjid kita akan Urusan perut ya. yang jam perut. luar Nanti biasa. masjid kita Luar kalau ada sales. Sales ini duduk-duduk ngitung sambil bonnya dihitung. Kemudian kita kasih kopi. Ya kan kue, makasih pak, itu nanti dia pulang, dia akan cerita kepada orang lain atau teman-temannya, masya Allah, aku ketemu Buya, masya Allah di masjid dia, aku dikasih minum kopi, orangnya baik, kebaikan itu disebarkan dia salesnya agama, ke sales dunia lagi, betul ya Allah, ini, betul. ya, Wah, jadi ini- kesankan baik pada siapa yang datang ke masjid, jangan banyak larangan. Good Zakaro this morning. Today is Wednesday ya. Yes. Termasuk anak-anak lari-lari jangan dilarang, biar saja. Betul, itu malaikat. Karena anak yang ke masjid itu walaupun lari-lari itu lebih baik dibanding anak yang nggak ke masjid. Betul. Kenapa mereka lari? Karena nggak dihandle. Maka Buya kalau ada anak-anak kami kumpulkan ada berapa orang? Ada 5 orang, ada 10 orang kumpulkan, belikan apa itu Makanan makanan seperti minuman yaitu teh apa? Itu teh gelas satu ya kan bagi satu-satu sama kue satu-satu ya kan Terpesan, ya. Nah, kumpulkan terus siapa yang bisa baca doa tidur saya Allahumma baikna fima rojaktana wa qina adzabannar wah kasih roti satu Iya. kasih apa Ya, ya, bagus sekali ini good muzakarah dari Syekh kita ini. Kita terus belajar dengan sampai berhenti ya. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini satu judul. Jadi nanti judulnya yang lainnya. Kemarin ada tuh bagus tentang adab silaturahmi. Silaturahmi itu apa ya? Yang disampaikan juga itu. Yang kayak apa tuh contoh amalnya? Misalnya kita mengajak orang bertamu. Nah, tolong disampaikan